Sobat Bapenda, kembali bersama saya Erwan Riyadi di channel Bapenda Kreatif di segmen Bapenda Bekesahan. Hari ini kita masih berada di sebuah lokasi di Kecamatan Samboja, tepatnya di Kaltim Park Samboja. Ini pantai, ini sebuah destinasi baru yang diyakini untuk waktu yang tidak lama lagi akan segera populer ya, karena memang tempatnya bagus ya. Baik, untuk Bekesahan kali ini tamu saya kembali salah satu pejabat yang ada di Bapenda, Badan Pendapatan Kutai Kartanegara. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Tauhid, tapi kalau aku biasa panggil dia ini Bang Mutau. Bang Mutau, apa Ya, kabar nih? Alhamdulillah Pak Wan. Sehat. Iya, kita masih di Kaltim Park Samboja ya. Ya. Gimana nih tanggapannya tentang Kaltim Park Samboja nih? Waduh, kalau berbicara tentang Kaltim Park Samboja ini Luar biasa ya. luar biasa sekali. Tempatnya enak. Tempatnya enak, teduh, adem juga ya. Ini meskipun matahari lagi terik ya. Ya, ini rindang sekali Pak Wan. Kan ini kan siang ya, udah ya. Tapi suasananya masih nyaman sejuk, ya. santai. Angin juga sepoi-sepoi. Baik, Bang Mutau, kali ini kita akan ngobrol ya, bekesahan tentang sebuah urusan di Bapenda. Ya. Ini kaitannya dengan pengembangan. Oke. Nah, bisa diceritakan sedikit dulu ya tentang pengembangan ini seperti apa nih kira-kira Bang Mutau? Jadi kalau pengembangan, lebih tepatnya lengkapnya Pak Irwan, itu adalah subbidang pengembangan sumber pendapatan. Subbidang pengembangan sumber pendapatan. Nah, Bang Mutau ini kepala subbidangnya. Ya, betul, kami dipercaya menjadi kepala subbidang pengembangan sumber pendapatan. Nah, jadi ini salah satu subbidang yang ada di P3 Pak Irwan. Bidang P3. P3 itu apa Pak? Nah, P3 itu adalah bidang perencanaan pendapatan. Ya, perencanaan pendapatan, pengembangan, dan pengawasan. Oke. Nah, ini salah satu subbidang. Oke. Nah, tupoksi kami itu cukup simpel Pak Irwan. Jadi kalau mengingat pengembangan itu hanya tiga C saja. Cukup ingat 3 C. 3 C. Apa itu? Nah, C satu pertama itulah regulasi. Satu regulasi ya. Ya, satu regulasi. C yang kedua adalah inovasi. Oke. Nah, C yang ketiga adalah sosialisasi. Satu regulasi. Dua inovasi. Dan tiga sosialisasi. Oke. Simpel kan? Ya, coba ceritakan sedikit nih tentang 3C ini seperti apa nih? C yang pertama, regulasi. Regulasi itu kalau di tupoksi kami itu adalah menyusun kebijakan pemerintah daerah. Itu nanti akan dituangkan dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah atau peraturan bupati, atau ketetapan bupati dalam bentuk SK. Perda ya? Perda, Perbub, SK. dan SK bupati. Oke. Semua berkaitan dengan pajak. Betul, terkait dengan pajak. Oke. Nah, sejauh ini udah berapa banyak nih produk yang dihasilkan? Wah, cukup banyak Pak Irwan. Kita ada perda pajak, kemudian perbubnya diturunkan. Setiap tahun ya? Setiap tahun. Oke. Jadi setiap tahun itu pasti ada produk-produk regulasi yang kita buat. Karena memang harus selalu update ya? Harus selalu update. Karena pajak ini harus mengikuti perkembangan zaman, situasi. Ya, dan ketika ada proses pemungutan kan harus ada landasan hukum ya kayak gitu ya. Betul, harus ada dasar hukumnya. Dasar hukum. Kan kita nggak bisa asal mengut saja gitu. Harus ada dasar hukumnya, kira-kira gitu ya. Baik, C yang kedua. C yang kedua, inovasi. Oke. Jadi terkait dengan perpajakan itu ada terobosan-terobosan yang kita buat. Dalam rangka mempermudah wajib pajak. Lebih kepada upaya untuk mempermudah ya dalam proses berarti ya. Mempermudah, terus apa lagi? Mempercepat mungkin ya. Mungkin bisa lebih murah juga ya. Betul. Mempermudah dan mempercepat. Oke. Ambil contoh kan Bapenda sekarang punya sebuah inovasi ya dalam kaitan digital ya. Ada layanan pajak secara online. Nah, ini kan inovasi ya berarti. Inovasi itu salah satu inovasi kita. Katanya bisa bayar pajak sambil tidur. Betul.
Ya sambil tiduran ya. Sambil tidur. Atau bangun tidur udah bisa langsung bayar Ya, pajak betul. kayak gitu ya. Kan lebih mudah ya, Itu mudah. lebih cepat, lebih lebih gampang, lebih murah juga gitu Iya. ya. Nah itu inovasi ya. Inovasi, salah satu Dan inovasi. tentu ada banyak inovasi lain yang Banyak dilakukan sekali selain inovasi itu ya. kita. Dan yang namanya inovasi berarti kan selalu terus berkembang Selalu ya. berkembang, terus berproses terus. Ya, dan besar kemungkinan selalu dia akan mengikuti perkembangan Perkembangan zaman. Ayo, siapa nih? Ada tamu ini kayaknya nih. Ini Oh, ibu nih. kopi kan, Mbak? Iya, Kita siapa nih, Mbak? saya Nah, Ibu Dewi. Oh, Ibu Oh. Dewi. kita dikirim panitia kah? Enggak. Oh, kita bawa orongan sini kah? Ya. Oh, berarti dia ngirim nih. Berarti Mbak ini nih jualan di sini kan, bawa orongan di sini di Kaltim Pak Samboja. Oh. Ini kopi Samboja. Iya, asli Pak. Memang ada kopi palsu? Ada. Bisa diminum kan nih? Bisa, Oh, bisa silakan, diminum, silakan, Pak. silakan. Coba ya. minum dulu, Pak. Rasain, Pak. Kayak mana rasanya, Pak? Mantap, Pak Erwan. Mantap. Ini kopi kah? Kopi. Coba lagi. Bujur. Emang luar biasa. Bujur, mantap. Ini pengaruh kopinya kah atau yang ngolah nih? Ya, Bang dua-duanya. Pengaruh kopi ini, pengaruh orangnya dua nih. Morning. Nama kita Mau Aning kan? Mau Aning. Oh, Mau Dewi. Oh. Ya, makasih Mau Dewi ya. Kita udah hendak nyorongin kopi ya. Pak. Kan dia siapkan hasil sanggar ke apa kan dia situ ya. Makasih ya Mbak Dewi ya. Oke. Bang Mutau, kembali ke obrolan kita ya, kebiasaan kita kali ini tentang pengembangan ya, di lingkup Bapenda. Tadi kita udah bicara tentang regulasi, kemudian inovasi. Nah, si yang ketiga nih, apa nih? Yang ketiga itu sosialisasi, Pak Erwan. Sosialisasi. Oke. Apa nih gambarannya? Jadi sosialisasi ini tentu kalau diterjemahkan itu adalah penyebar luasan informasi. Penyebar luasan informasi terkait itu berkaitan dengan pajak ya. Pajak terus tentu. Jadi sosialisasi ini tentu pentingnya kita lakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman kepada masyarakat, terutama wajib pajak. Iya, artinya masyarakat harus lebih tahu ya. Lebih tahu. Kemudian nanti lebih paham. Betul. Ujung-ujungnya nanti kan dia lebih sadar mungkin ya. Betul. Terus kalau sadar, nah itu terus kewajiban membayar pajaknya kan ada kemungkinan ya. Mereka akan lebih memiliki partisipasi, komitmen ya untuk menunaikan kewajibannya. Dimulai dari tahu dulu ya. Dulu. Kalau nggak tahu kan ya makanya kecil kemungkinan juga orang harus mau kenal dulu ya. Kenal dulu baru sadar. Iya, berarti kan memang peran penting dari sosialisasi. Sangat penting sekali, Pak. Apalagi untuk di kita ya, di Kutai Kartanegara dengan geografis yang sangat luas gitu ya. Dan ini mungkin terdiri ya buat kita ya, proses sosialisasi ini. Betul. Ini tentu menjadi tantangan kita karena wilayah Kukar ini kan kemudian dengan akses yang agak masih ada yang sulit, terus terkendala dengan internet. Mungkin itu tantangan kita untuk mensosialisasikan. Oke. Sobat Bapenda, berarti kali ini kita akan lebih fokus ngobrol tentang sosialisasi nih, Bang Mutau ya. Nah, sejauh ini di Bapenda sendiri ya, apa yang sudah dilakukan nih kaitannya dengan kegiatan sosialisasi? Iya. Di Bapenda sendiri kita sudah beberapa kali melakukan sosialisasi. Macam-macam Pak Erwan bentuknya. Bentuknya macam-macam, banyak sekali. Jadi semua media yang bisa kita pakai untuk memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi, tentu kan kita pakai semua. Apapun ya. Apapun semua kemungkinan ya. Ya, apalagi di digitalisasi sekarang. Iya. Tentu kita masifkan lagi pengguna media sosial. Oh, berarti media sosial adalah salah satunya yang akan dipakai untuk proses sosialisasi gitu ya. Nah, untuk di media sendiri yang sudah aktif nih apa nih? Tim kreatif, Pak. Tim kreatif Bapenda. Itu kita bentuk sengaja untuk membantu kita dalam rangka menyiapkan konten-konten untuk mendukung ya. Mendukung itu. Kita sudah punya Facebook, sudah punya YouTube, punya Instagram, TikTok gitu.
eh, sosialisasi ya dengan berbagai macam bentuk gitu ya. Dan belakangan mungkin lebih banyak aktifnya di penggunaan Betul. media sosial Betul. gitu ya. Nah, selain itu apa lagi nih yang dijadikan sebagai selain itu ya, sosialisasi? kita berada Pak Irwan. Kita berada di sini di Kaltimpak ini dalam rangka sosialisasi juga. Oh ya, Iya, kita melalui mengikuti event namanya. Event. iya kan kita sekarang lagi ikut sebuah kegiatan Betul, yang betul. namanya Samboja Expo Nusantara. Nusantara di Samboja, Samboja. yang venue-nya itu Ya, berdekatan dengan berdekatan dengan tempat kita sekarang ya, satu area ya. Satu area. Berarti mengikuti expo ya, pameran atau apalah yang sejenis Iya. itu juga bagian dari Bagian sosialisasi. sosialisasi. Nah, untuk di Samboja Expo Nusantara yang sekarang sedang diikuti ya, mungkin bisa dikasih deskripsinya nih, gimana kira-kira kegiatan ini? Jadi expo ini dalam rangka sama memperingati Sambil Hari ngopi. Kemerdekaan. Sambil Ya, silakan. ngopi ya. Pak. Jadi pertama itu memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-27. Oh, kaitannya dengan peringatan proklamasi. Kemudian dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Meningkatkan perekonomian masyarakat. Itu bentuknya gimana? Ya, artinya dalam expo ini tidak saja hanya menampilkan OPD-OPD dan pihak-pihak korporat, tapi juga ada pelaku-pelaku usaha yang ditampilkan. UMKM ya? UMKM. Oke. Dengan produk-produk mereka Dengan gitu produk-produk mereka. Oh, berarti memberi ruang bagi mereka ya? Oke. Memberdayakan masyarakat. Berarti ini kan juga bagian dari menghidupkan roda perekonomian masyarakat seperti itu ya, khususnya yang di Samboja. Tapi selain itu barangkali ada yang lain ya, karena kan masyarakat datang itu kan tentu punya ekspektasi lah ya, mengharap ada ini, ada itu, ada ini gitu kan. Nah, di panggung expo sendiri kan itu udah berapa kali tuh ada apa artis-artis dari mana gitu yang tampilnya, itu kan daya tarik juga barangkali ya. Jadi ini memang benar daya tarik sebenarnya. Jadi di dalam expo ini kalau kita lihat jadwalnya itu sangat padat sekali Pak Irwan. Ya, dan jadwalnya pun lama ya. Lama. Kurang lebih berapa hari? Sekitar 12 hari Pak Irwan. Ini expo terlama ya. Expo terlama yang pernah kita ikuti. Expo terlama yang pernah diikuti oleh Bapenda, baik di daerah maupun di luar daerah ya. Selama ini kan kita biasanya ikut paling cuma 1 minggu ya. 1 minggu atau 7 hari gitu kan. Sekarang ini 12 hari ya, lumayan. Tapi beruntung tim udah siap ya. Sudah siap sekali. Oke, apresiasi nih buat tim kreatifnya ya. Yang sudah dengan sangat-sangat bersemangat untuk terus mengikuti kegiatan ini. Kembali ke Samboja Expo Nusantara. Bapenda hadir dengan stand ya. Nah, stand ini sendiri sebetulnya seperti apa nih? Stand ini sebenarnya sama seperti yang tahun lalu yang kita ikuti, cuma memang ada beberapa inovasi tambahan yang akan kita tambahkan di Expo di Nusantara ini. Salah satunya adalah namanya eksposisi Pak Irwan. Oke, eksposisi ya. Lagi berarti. Ya, lagi. Jadi eksposisi ini artinya ketika pengunjung pameran ada di stand kami, itu kami akan mengedukasi mereka, menggait mereka. Apa ya? Kayak lebih proaktif gitu. Ya, proaktif. Nggak menunggu tamu nanya atau apa gitu kan. Biasanya kan kalau pameran itu kan penjaga standnya itu hanya pasif saja. Pasif. Kalau ini aktif ya. Malah manggil-manggil orang gitu ya. Iya benar. Sampai kita manggil orang, bahkan bagi hadiah. Oh, ada hadiah juga. Ada hadiah hiburan. Daya tarik juga. Daya tarik juga itu. Nah, selain ada informasi, ada hadiah-hadiah, apalagi yang ditampilkan atau yang disiapkan di stand Bapenda? Salah satunya ada pelayanan. Pelayanan. Kita membuka pelayanan Pak Irwan. Layanan langsung. Layanan langsung. Berarti kalau ada masyarakat yang membutuhkan layanan, betul, yang memang bisa disiapkan di situ gitu ya, langsung kita eksekusi di sana. Jadi ketika misalnya wajib pajak mau mendaftarkan usahanya, akan kita siapkan medianya.
Kemudian ada yang mau membayar pajak, akan kita siapkan fasilitas pembayarannya. Ya, berarti memudahkan masyarakat dong ya. Sangat memudahkan sekali. Oke. Sangat memudahkan sekali. Dan sejauh ini memang sudah ada masyarakat yang menggunakan layanan tersebut, ada Sudah, ya? banyak sekali, Pak. Oh. Nah, berarti kan makin lama ketika masyarakat makin tahu tentang event ini, Betul. tentu layanan itu akan semakin ramai gitu ya, Iya, benar. semakin banyak digunakan Iya, benar, berarti ya. benar. Oke. Karena prinsip mempermudah tadi, dengan mempermudah artinya masyarakat lebih terpacu motivasinya untuk memperpartisipasi membayar pajak. Ya. Nah, kembali ke sosialisasi. Ada kaitannya dengan sebuah istilah yang sering kita obrolkan juga ya, tentang tingkat kepatuhan. Intinya adalah semakin tahu orang ya, kemudian semakin paham, maka dimungkinkan dia akan lebih punya kesadaran untuk menunaikan kewajibannya gitu ya. Nah, apakah ada hal-hal lain nih Bang Mutau untuk bisa meningkatkan kepatuhan ini selain sosialisasi? Selain sosialisasi, tentu kita melakukan pendekatan ke masyarakat. Artinya salah satunya adalah menegakkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan kita. Ya, mempertegas lagi. Artinya selain kita memberikan pemahaman sebagaimana pajak, tentu ada hal-hal yang perlu diingat oleh wajib pajak terhadap ketika wajibannya tidak dilaksanakan. Ya, nah berarti kan tetap aja bahwa masyarakat itu kan harus tahu ya, Betul. paham dan sadar bahwa yang namanya membayar Bayar pajak pajak itu adalah sebuah kewajiban, keharusan. Nah, tentu kalau kewajiban kan tentu ada sanksi-sanksi atau apa ya. Oke. Ya, artinya untuk membangun kepatuhan tentu ya kembali lebih kepada pengetahuan tadi sebenarnya ya. Betul. Pemahaman dan kesadaran, sambil juga didorong dengan sebuah deskripsi tentang ini kan memang sebuah kewajiban. Artinya ada ketentuan yang mengatur dan mengharuskan, bahkan ada konsekuensinya. Betul, ada konsekuensinya. Ya, ada aspek hukumnya juga ya. Ada aspek hukumnya. Artinya nggak main-main dong ya. Benar. Jadi itu yang perlu kita sampaikan. Walaupun image Bapenda itu akan kita perlembut lagi, kita tidak seserem yang. Nah, ini dia. Ini juga kaitannya dengan strategi ya. Betul. Jadi meskipun ini kewajiban, masyarakat tuh harus karena peraturannya begini-begini ya. Tapi ini kita setting dengan cara-cara yang lebih nyaman gitu ya di masyarakat gitu ya. Jadi wajah Bapenda tuh lebih enak dilihat oleh masyarakat. Ya, artinya orang bayar pajak bukan karena itu kewajiban semata ya, tapi lebih karena kesadaran untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Nah, kan itu artinya juga orang harus tahu ya, harus paham tentang alur dari pajak itu sendiri kan. Benar. Nah, sekarang gini, kita di Bapenda itu kan punya struktur pendapatan ya. Nah, itu gimana tuh kira-kira? Nah, sebelum ke struktur pendapatan yang sampaikan Pak Erwan tadi kan, kita harus tahu fungsi pajak. Oke. Fungsi pajak, kemudian baru kita beralih ke struktur pendapatan. Nah, kalau berbicara struktur pendapatan, ini ada 3 Pak Erwan. Pendapatan. Pertama itu adalah PAD. Pendapatan asli daerah. Kemudian dana perimbangan atau lebih kita kenal dengan dana transfer. Nah, kemudian ada dari pusat ya. Dari pusat. Provinsi juga ada kayaknya ya. Ada. Kemudian ada namanya pendapatan daerah yang sah. Kita coba masuk sedikit nih. Kalau PAD itu kan berarti pajak daerah, retribusi daerah. Jenisnya macam-macam ya. Betul. Ada 11 jenis. Ada 11 jenis ya pajak daerah ya. Contohnya apa nih? Pajak hotel. Hotel. Apalagi? Pajak bumi dan bangunan. Apalagi? Kemudian ada pajak restoran. Kalau warung-warung kecil itu kena juga ya? Warung-warung kecil itu kena ya. Kayak catering itu masuk juga? Catering masuk. Restoran berarti ya? Iya. Malah potensial kita di pajak restoran adalah catering yang di perusahaan. Lumayan besar ya? Besar. Oh iya, karena kan di daerah kita kan memang ada banyak perusahaan yang beroperasi ya dengan level yang besar. Tentu memerlukan jasa catering yang besar ya. Ini potensi ya bagi kita. Potensi sekali.
Ini salah satu andalan pajak kita. Termasuk sarang burung ya. Sarang burung juga. Sarang burung juga diurusi ya. Urusin juga. Jadi tidak ada bedanya. Yang kecil kita urusi, Oke. yang besar kita Kalau urusi. retribusi gimana? Nah, retribusi ini kan sebenarnya di OPD, Bukan di kita. bukan ya. di kita. Jadi di OPD teknis yang menangani. Tapi kan kita sekarang diberi tanggung jawab juga Betul. kan, untuk mengkoordinasikan Iya. ya. Jadi Bapenda itu selain menangani pajak juga selaku koordinator pendapatan, tidak hanya retribusi, juga pendapatan lainnya Ke semua. ke semuanya. Oke. Iya. Nah, kalau retribusi contohnya apa nih? Retribusi itu contohnya salah satunya adalah IMB, Pak Irwan, yang lebih akrab kita kenal di masyarakat. Sekarang menjadi PBG, persetujuan bangunan membuat- gedung. Oh, persetujuan bangunan gedung. Iya. ya. Dulu namanya Kemudian IMB. retribusi parkir yang Parkir. lebih Banyak lah ya. Iya, banyak. Ada puluhan Ada kali 30. ya. 30. Kalau di undang-undang ada 30. Sobat Bapenda. Ternyata kita baru tahu ya. Ya. Jumlah retribusi itu banyak ya. Banyak, Puluhan, bukan cuma satu. gitu ya. Nah, kalau dana transfer gimana nih? Nah, dana transfer ini dari 3 komponen tadi, Pak Irwan, itu mendominasi sekali. Ada sekitar 80% dari pendapatan kita dari sana. Nah, ini dia. Ini kan apa ya, komposisi ya perekonomian kita yang memang selama ini masih ditopang oleh sumber daya yang tidak bisa diperbaharui ya. Yang itu kan kemudian terwujud dalam bentuk dana transfer perimbangan ya, dana transfer. Dan jumlahnya masih besar ya. Besar sekali, Pak Irwan. Ya meskipun ya Sobat Bapenda, kita sebetulnya sudah dari dulu ya berkeinginan untuk segera beralih nih ya dari sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui ke sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Dan di sini pun peran Bapenda juga ada ya. Betul, ada. Untuk bisa mendorong itu gitu ya. Dan tentulah ini kan bukan sesuatu yang mudah ya. Ya. Ini perlu proses, Pak Irwan. Perlu proses dan perlu waktu juga. Perlu waktu. Yang jelas kita memang sudah bertekad untuk seperti itu ya. Jadi kalau kita melihat dominasinya dan transfer tadi, tentu kita tidak mandiri kan, Pak Irwan. Tidak mandiri, kemudian keuangan kita rapuh gitu. Nah, kita akan meningkatkan itu. Kita akan memperbaiki itu Betul. melalui peningkatan PAD dari pendapatan daerah ya, khususnya yang dari pajak PAD ya, pajak dan retribusi tadi. Terus yang ketiga tadi apa ya? Pendapatan daerah lainnya yang sah. Oh, lain-lain sah. Ini enggak signifikan kayaknya ya. Tapi tetap ada dalam struktur pendapatan gitu ya. Baik. Kembali ke tema utama kita ya, Bang Mutau, tentang sosialisasi ya. Nah, bentuk-bentuk apa nih yang sudah dilakukan sejauh ini ataupun yang akan dilakukan kemudian kaitannya dengan sosialisasi? Pertama yang sudah kita lakukan itu sosialisasi secara tatap muka, Pak Irwan. Tatap muka itu berarti kita ketemu orang-orang ya? Ya, ketemu orang. Jadi kita ngundang orang, kemudian kita berikan pemahaman, paparan-paparan. Kayak semacam apa ya? Kelas gitu ya, mungkin kelas. Ya. Atau sebutannya apa biasanya itu? Ya semacam tatap muka lah gitu, diskusi dan tatap muka secara ya bahasanya sosialisasi gitu ya. Kita undang orang, nanti kita bicara tentang ini itu gitu ya. Itu masih dilakukan ya? Masih dilakukan. Dan memang harus tetap dilakukan. Tetap dilakukan. Ya? Oke. Terus yang berikut apa? Kemudian yang berikutnya kita mengikuti gini, event-event begini. Ikut event ya? Event yang gini. Jadi salah satunya event begini, pameran, expo, kemudian ada lagi kita menggunakan media radio. Oke. Dengan apa? Wah, kita ketangan tamu kita nih, Pak Irwan. Ini siapa yang ngirim ya? Iya itu. Kayaknya Bu Dewi tadi yang ngirim tadi nih. Kucingnya Bu Dewi. Kita lanjutkan, Pak Irwan. Jadi lanjut. Selain media apa nih tadi tatap muka, kemudian event-event tadi kita ikuti, kemudian mungkin melalui media elektronik, radio, televisi misalnya. Media elektronik. Kemudian media sosial. Media cetak juga masih ya? Ya, masih. Media sosial. Media sosial. Nah, ini yang paling paling hit sekarang ini. Iya, sesuai dengan zamannya ya. Benar. Jadi kalau media sosial ini lintas usia kayaknya ya. Jadi dari usia tua sampai usia muda pasti tahu. Dan dia masuk di semua lini kan. Masuk di semua lini. Kan waktu bikin di event nanti kan media sosial masuk juga. Masuk. Betul. Oke. Sekarang kan kebutuhan smartphone kan udah setiap orang sudah pasti ada. Oh iya. Termasuk juga
seperti yang kita lakukan saat ini kan ya. Benar. Kita Iya. ngobrol gitu ya. Benar. Kita bikin talk show, Iya. kita bikin serial Bekesahan. Itu Iya. kan bagian dari sosialisasi juga ya. sosialisasi. Nah, selain itu kita juga bikin media promosi, Pak Irwan, misalnya semacam spanduk, Oh, itu tetap ya. tetap semacam leaflet, Himbauan-himbauan ya brosur, isinya ya. himbauan. Oke. Pokoknya semua sektor yang bisa kita pakai untuk mensosialisasi, menyampaikan informasi Ya. kita pakai. Intinya apapun medianya ya, Medianya. apapun celahnya, selama itu dimungkinkan Betul. untuk bisa dilakukan sosialisasi, berarti Kita pakai. kita lakukan. Ya. Gitu ya. Nah, yang menarik adalah bahwa kita tidak hanya sekedar mengandalkan medianya gitu Betul. kan, tapi justru juga banyak mengandalkan membangun hubungannya nih, Iya. Bang Mutau. Betul. Kayak yang waktu di Expo kan, Iya. kita nggak cuma rame-rame bagi hadiah atau Benar. apa gitu kan, tapi Iya. membangun komunikasi dengan Komunikasi. masyarakat. Nah, di media sosial sendiri kan kita lihat tuh, wah kayaknya nih masyarakat tuh senang gitu ya. Iya. Dan tanggapan mereka rata-rata adalah mereka suka tuh dengan apa ya, dengan tim gitu ya. Iya, iya. Timnya tuh ramah-ramah gitu Iya, kan. iya, iya. Oh, timnya tuh Betul. bersahabat, Iya, iya. timnya tuh kekeluargaan Iya, dan sebagainya. iya, iya. Itu kan juga bagian dari strategi ya. Bagian sekali dari strategi. Jadi kita yang tadi saya bilang itu kan akan mengubah image. Heeh. Mengubah image itu bagaimana Bapenda itu tidak seserem, Ini dia. tidak seserem apa yang dipikirkan masyarakat. Atau kalau istilah kerennya tuh ini rebranding ya. Benar. Rebranding, kita mau mengubah wajah Bapenda yang dulu misalnya terkesan agak Ya. kaku atau Nah. gimana, kita bikin lebih Familiar. lebih bersahabat gitu ya, lebih apalah gitu Iya, ya. iya, iya. Oke. Dan ini sedang dilakukan dan akan terus dilakukan. Terus akan kita lakukan, terus dilakukan. Dan selalu akan ada upaya-upaya untuk dikembangkan. Terus ada inovasi baru yang Ada kita inovasi kembangkan. baru. Kemudian didukung dengan regulasi. Didukung dengan regulasi, karena regulasi adalah yang menaungi kita semua. Iya, berarti sosialisasi Regulasi, terus dilakukan inovasi, dengan berbagai inovasi dan semua harus ditopang ya, dengan harus dilandasi oleh regulasi. regulasi. Kira-kira gitu gambaran Benar. dari subbidang Bidang pengembangan. pengembangannya. Pengembangan Oke. ya. Baik, Sobat Bapenda, demikian bincang-bincang kami ya. Saya Erwan Riyadi bersama tamu kita Muhammad Tauhid atau Bang Mutau. Kita telah ngobrol singkat tentang salah satu fungsi di Bapenda, yaitu pengembangan. Kita akan bertemu kembali di bekesan-bekesan yang lain, tetap di channel Bapenda Kreatif di segmen Bapenda Bekesahan. Terima kasih Bang Mutau. Sama-sama Ya, Pak Irwan. kita ketemu lagi. Sobat Bapenda, terima kasih telah menyaksikan. Sampai ketemu lagi. Salam.